Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah hari Sabtu Suci, atau juga seringkali disebut hari Sabtu Sepi, karena memang sungguh-sungguh sepi suasananya. Tuhan Yesus wafat. Kemarin kita peringati dalam Jumat Agung. Suasananya sungguh-sungguh sepi, kosong, tanpa harapan. Kalau kita sekarang mengerti bahwa besok atau malam akan ada upacara Paskah, upacara kebangkitan. Tapi kalau para murid, Petrus, Yohanes, dan teman-temannya, hari ini sungguh-sungguh sepi. Tidak tahu besok mau bagaimana. Mereka sudah ditinggalkan Yesus. Tuhan yang mereka harapkan, Sang Mesias itu wafat secara mengerikan di kayu salib dan sudah dimakamkan. Dan tidak terjadi apa-apa. Maka sepi, kosong. Nah, saya mempunyai ide untuk bisa membantu memahami suasana hati para rasul yang ditinggalkan Yesus dalam kekosongan. Mari kita bermeditasi tentang kekosongan. Kita coba melepaskan sejenak. Semuanya kita lepas. Kenangan yang indah di masa lalu kita lepas. Juga kenangan buruk yang masih terus mengganggu, kita lepas juga. Tidak ada gunanya, semua tidak ada gunanya. Dan toh kita juga memang sudah sering lupa. Apa yang terjadi seminggu lalu kita juga sudah lupa. Mau senang, mau susah ya lupa. Jangankan seminggu yang lalu, 2 hari yang lalu bacaannya apa aja udah bingung, kita udah lupa. Bacaan Ekaristi maksudnya. Banyak hal kita sudah lupa. Paling yang kita ingat itu yang paling menyakitkan. Yang menyenangkan juga sering kita lupa. Maka kita lupakan saja. Toh itu juga sering sudah kita lakukan. Kita lupakan saja. Kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan menyakitkan kita lupakan. Biarkan kosong. Juga kita tidak perlu menginginkan sesuatu. Tidak perlu ingin apa-apa. Tuhan sudah mati. Tidak mengharapkan apa-apa lagi. Lepaskan semua. Toh keinginan itu juga yang seringkali membuat kita kecewa. Lepaskan saja. Juga kita tidak sedang menunggu apa-apa. Diam, tenang, kosong. Tidak menantikan apa-apa, tidak menunggu apa-apa. Karena juga tidak terjadi apa-apa. Kita juga tidak memikirkan apa-apa. Karena pikiran toh berubah-ubah juga. Apa yang kita pikirkan kemarin, apa yang mengganggu kita minggu lalu, kita sudah tidak ingat. Ya sudah, kita lepaskan saja semuanya. Juga peranan sebagai rasul seperti Petrus, pemimpin para rasul, Yohanes, murid yang dikasihi, tidak relevan. Tuhannya sudah mati. Kosong. Peranan kita lepaskan juga. Lepaskan semua. Status. Lepaskan saja. Tidak relevan. Tuhan sudah wafat. Tuhan sudah di dalam makam. Dalam kesunyian. Tidak ada apa-apa. Hanya ada kekosongan. Tidak ada peranan, tidak ada kenangan, baik atau buruk, tidak relevan. Yang ada adalah kekosongan, kesepian, kesunyian. Tetapi seperti makam kosong, justru muncul kehidupan yang menakjubkan. Dan ketika kita mengalami semua kita lepaskan, justru yang ada adalah kesadaran.
kelegaan bahwa saya tetap ada. Kesadaran murni bahwa saya adalah roh yang selalu ada, yang selalu bebas, lepas bebas, tak terbebani oleh apapun. Roh yang selalu bersama dengan Tuhan dan berasal dari Tuhan. Dan betapa ringan, tanpa beban, apapun juga. Karena yang lain tidak relevan. Pikiran-pikiran itu terasa jauh ada di sana. Tidak menyentuh roh yang lepas bebas, lega, yang selalu ada dalam kedamaian bersama Tuhan. Sebuah kehidupan yang tenang, tak terganggu oleh pikiran yang berkecamuk, perasaan yang galau, silih berganti. Tidak terganggu oleh kenangan-kenangan pahit maupun kenangan-kenangan indah. Tidak terganggu oleh keinginan-keinginan yang kadang mengecewakan. Tidak terganggu oleh beban-beban peranan yang harus kita lakukan, mau tidak mau. Kita menjadi roh yang damai, tenang bersama Tuhan. Dalam kekosongan, dalam kesepian, kesunyian. Justru di sana muncul kesadaran diri yang utuh dan penuh, tak terganggu oleh apapun juga. Karena yang lain tidak relevan. Seperti makam kosong, seperti hati para rasul yang kosong, tanpa apa-apa, tanpa pengharapan, tanpa penantian, tanpa kewajiban, tanpa keharusan. Yang ada adalah kesadaran yang ringan, bebas, lepas, tanpa beban. Betapa ringan, betapa lega. Karena roh itu selalu bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau toh ada pikiran, itu lamat-lamat jauh ada di sana. Ada perasaan tidak relevan. Ada kenangan tidak terlalu ingat. Yang ada adalah kesadaran bahwa hanya Tuhan yang relevan. Tuhan yang selalu ada di mana-mana. Tuhan yang selalu ada di saat apapun juga. Dan kesadaran bahwa roh murni, self diriku selalu bersama dengan roh Tuhan yang menemani, Immanuel yang beserta kita. Dan dari situ justru muncul kehidupan baru yang bebas, lepas, tanpa beban, tanpa belenggu. Seperti kebangkitan yang tak berbentuk, tak dikenali sebelumnya. Sampai-sampai Maria Magdalena pun tidak mengenali Yesus yang bangkit, mengiranya sebagai penjaga taman. Sebuah kehadiran baru, kesadaran baru yang lepas, bebas, ringan, damai, sejahtera, tanpa beban. Saudara-saudari terkasih, itulah kesadaran sejati kita yang selalu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu ada di mana-mana, kapanpun juga. Tuhan selalu hadir di dalam diri kita. Meskipun kita kosong, meskipun kita sepi, tanpa apa-apa, tanpa pengharapan, tanpa keinginan, tanpa penantian, tanpa kenangan, tanpa pikiran, tanpa perasaan. Tidak ada apa-apa, yang ada hanya diri saya, kesadaranku bersama Tuhan yang juga selalu hadir dan selalu ada di sana. Setiap saat, kapan saja dalam keabadian. Kita bisa merasakannya dalam waktu singkat, 10 menit, tetapi merupakan kelegaan luar biasa. Kalau nanti mau memperpanjang menjadi 1 jam, boleh. Dan kalau kemudian mau mengenakan lagi peranan, status, pikiran-pikiran yang muyak, monggo.
tapi paling tidak sudah pernah mengalami kelegaan. Kesatuan utuh penuh hanya bersama Tuhan yang selalu ada, selalu hadir, selalu menemani, selalu menerima, selalu mencintai kita. Kita menantikan kebangkitan Tuhan yang sudah ada dan selalu hadir di dalam diri kita. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.